Profil Universitas Borneo Tarakan. Universitas Borneo Tarakan adalah universitas yang berdiri tahun 2000 di kota Tarakan dan mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2010. Universitas Borneo Tarakan berdiri di atas lahan seluas 130 hektar. Dari keseluruhan luas tanah tersebut, lahan yang saat ini telah digunakan untuk prasarana gedung adalah sekitar 30 hektar. Adapun prasarana gedung kampus yang telah berdiri saat ini meliputi Gedung Rektorat, Gedung Laboratorium Sains Terpadu, Gedung Sains Teknopark, Gedung Perpustakaan, Gedung Asrama Mahasiswa, Masjid Kampus Nurul Ilmi, Gedung UKM Mahasiswa, Kantin Pusat, Plaza Lapangan Upacara, Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan, Gedung Fakultas Ekonomi, Gedung Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Gedung Fakultas Pertanian, Gedung Laboratorium Teknik, serta Gedung Fakultas Teknik. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas yang berdiri sejak awal Universitas Borneo Tarakan didirikan. Saat ini, Fakultas Teknik dipimpin oleh Ibu Asta STMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Armaida sebagai salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 11 2020 diselenggarakan oleh KDOD Samarinda via daring. Saat ini saya sedang berada di depan Universitas Borneo Tarakan, tempat saya mengabdi, tempat saya bekerja. Oke, tanpa panjang lebar, mari ikuti saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi saya. Visi dari program studi teknik mesin adalah menjadi pusat studi teknik mesin dengan lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan global, mengembangkan riset dan publikasi bertaraf nasional menuju standar internasional, dan menyebarluaskan hasil riset dan teknologi yang penerapannya bermanfaat untuk masyarakat dan dunia industri. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi program studi teknik mesin adalah pertama, membangun sumber daya tenaga pendidik berstandar nasional menuju standar internasional. Yang kedua, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dengan standar mutu lulusan yang dapat bersaing secara global. Yang keempat, menggali dan mengembangkan rekayasa teknik mesin melalui penyelenggaraan riset dan publikasi pada jurnal bertaraf nasional dan internasional. Yang kelima, melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknik mesin melalui penerapan teknologi kepada masyarakat dan dunia industri. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam rangka penggalian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknik mesin. Ketua Prodi oleh Ruslim STMT. Sekretaris Prodi Sudirman STMT. Kepala Laboratorium Teknik Mesin Andi Armaida STMT. Gugus Penjamin Mutu Prodi Teknik Mesin Hadi Santoso SPD MSI dan Sinta Tri Kismanti SPD MSI. Dosen lainnya yakni Denny Murdianto SPD MSI dan Marhadi Budiwaluyo STMT. Staf Tata Usaha Prodi Rasmawati Ridwan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di ruangan saya di lantai 2 Fakultas Teknik di Prodi Teknik Mesin. Disinilah tempat saya melayani mahasiswa, berdiskusi dengan sesama dosen, dan berbagai aktivitas lainnya terkait. Pada kegiatan aktualisasi saya, terdapat 4 kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama adalah pembuatan rancangan pembelajaran semester proses manufaktur. Yang kedua adalah POB praktikum sesuai dengan protokol pencegahan COVID. Yang ketiga adalah pembuatan buku ajar proses manufaktur. Dan terakhir adalah pembuatan modul praktikum proses pengukutan.
Pada kegiatan rancangan pembelajaran semester proses manufaktur 1, peserta menyusun RPS berpedoman pada kurikulum Prodi Teknik Mesin dan modul penyusunan RPS oleh LP3M Universitas Borneo Tarakan. Selain itu, peserta melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan koordinasi dengan pimpinan serta unit penjamin mutu Prodi Teknik Mesin. Nilai aneka yang peserta terapkan pada kegiatan ini adalah akuntabilitas berupa nilai kejelasan, nasionalisme, nilai saling menghargai pendapat, etika publik, yakni nilai sopan, komitmen mutu, dan efektivitas, dan anti korupsi, yakni nilai sederhana. Pada kegiatan kedua, yakni penyusunan POB praktikum sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, peserta menyusun draft PO pada POB praktikum yang dikeluarkan oleh pihak fakultas dan aturan dari Kemendikbud terkait protokol pencegahan COVID-19 pada saat melakukan aktivitas di laboratorium. Selain menyusun draft, peserta juga berinisiatif membuat sebuah video tutorial terkait praktikum dan prosedurnya. Dalam tahapannya, peserta melakukan diskusi antara rekan sejawat dan mahasiswa serta koordinasi dengan pimpinan. Nilai aneka yang peserta terapkan pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, yakni nilai kepemimpinan dan tanggung jawab, nasionalisme, yakni nilai menghargai pendapat saat berdiskusi dan mengutamakan kepentingan bersama, etika publik pada nilai cermat dan sopan, komitmen mutu pada nilai kualitas mutu dan efektivitas, serta anti korupsi pada nilai disiplin dan peduli. Pada kegiatan ketiga, peserta melakukan kegiatan penyusunan buku ajar elektronik proses manufaktur. Tahapan awal yang dilakukan peserta adalah mencari referensi-referensi untuk buku ajar yang akan disusun berdasarkan sumber referensi-referensi yang ada. Sedangkan sumber referensi yang dipergunakan adalah buku dan jurnal yang bertemakan proses manufaktur, produksi, maupun material. Proses mencari referensi dilakukan secara daring maupun berkunjung ke ruang baca Prodi Teknik Mesin. Peserta menyusun buku berdasarkan referensi yang ada dan memperhatikan etika kepenulisan dalam penyusunan buku ajar. Diskusi rekan sejawat dilakukan untuk saling berbagi pemahaman terkait sistematika kepenulisan. Buku ajar yang telah selesai direvisi kemudian diupload pada Google Drive untuk nantinya siap di-share pada mahasiswa saat tahun ajaran baru datang. Nilai aneka yang diterapkan pada peserta saat melaksanakan kegiatan adalah akuntabilitas pada nilai transparansi dan integritas, nasionalisme pada nilai keadilan dan kepentingan bersama, etika publik pada nilai teliti dan ramah, komitmen mutu pada nilai kualitas mutu dan inovasi, sedangkan anti korupsi pada nilai sederhana dan jujur. Kegiatan keempat adalah membuat modul praktikum elektronik proses pembubutan. Kegiatan dimulai pada tahapan mengambil dokumentasi mesin bubut. Mesin bubut masih dalam proses perakitan, sehingga yang tampak pada video adalah dua bagian utama mesin bubut yang terpisah. Peserta mengunjungi perpustakaan Universitas Borneo Tarakan untuk mendapatkan referensi-referensi terpercaya. Suasana di perpustakaan sedang sepi dikarenakan mahasiswa sedang memasuki masa libur. Sebelum melakukan penyusunan, peserta melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan sekretaris Prodi Teknik Mesin.
Pembahasan utama adalah kesepakatan untuk memasukkan prosedur praktikum yang terkait dengan pencegahan COVID-19 dan memperbaiki model proses pengangkutan menyesuaikan spesifikasi mesinnya. Penyusunan model praktikum dilakukan secara mandiri dan menggunakan referensi-referensi yang terpercaya. Proses upload kemudian dilakukan saat modul praktikum telah selesai penyusunan dan revisinya. Berikut adalah nilai aneka yang diterapkan peserta. Pertama, akuntabilitas pada nilai kejelasan dan kepercayaan. Yang kedua, nasionalisme pada nilai menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Yang ketiga, etika publik pada nilai sopan dan ramah. Yang keempat, komitmen mutu pada nilai peningkatan mutu layanan dan inovasi. Yang terakhir, anti korupsi pada nilai kerja keras dan sederhana serta mandiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan testimoni terhadap salah satu dosen kami di Teknik Mesin, yaitu Ibu Andi Armaida. Nah, pada kesempatan kali ini saya banyak memperhatikan beliau selama melakukan proses aktualisasi di Prodi Teknik Mesin. Di antaranya beliau sering berkonsultasi dengan saya dan juga dengan teman dosen yang lain tentang pembuatan RPS yang sesuai dengan standar KPT sesuai dengan KKNI. Kemudian juga beliau ada membuat video untuk POB, bagaimana prosedur dalam lab di tengah kondisi COVID seperti saat sekarang ini, dan juga mahasiswa diberikan bantuan dengan adanya e-book untuk diberikan, karena biasanya kalau kuliah secara tatap muka bisa melalui buku langsung atau dengan PowerPoint, namun beliau menyediakan e-book yang tentunya cukup membantu bagi para mahasiswa, dan juga ditambah dengan modul pembuatan praktikum yang semua itu beliau kerjakan dengan tekun, telaten, ya, dan juga saya melihat banyak perubahan. Mungkin ada nilai-nilai yang didapatkan dalam proses pembelajaran selama lansar yang diterapkan sehingga ada peningkatan kinerja. Mudah-mudahan dapat terus bertahan dan meningkatkan prodi Teknik Mesin. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ruslim STMT adalah sosok yang menjadi panutan peserta di Universitas Borneo Tarakan. Beliau adalah Kepala Prodi Teknik Mesin. Sebagai pelopor berdirinya Prodi Teknik Mesin FTUBT, Bapak Ruslim merupakan sosok yang ramah dan bersahaja dalam kesehariannya, sekaligus pemimpin yang tegas dan bijaksana. Pesan beliau pada peserta selaku ASN adalah tetap fokus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi serta berpegang teguh pada aturan dan norma. Demikian video rangkaian aktualisasi yang saya lakukan. Semoga saya dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN sehingga menjadi ASN yang unggul di tempat saya bekerja dan mengabdi.